Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Putra Pariwisata Nusantara 2022 Afriko Dwi Saputra dan Putri Pariwisata Nusantara 2022 Shalia Ivanka Alexandra mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Eljon Indonesia yang telah memberikan kepercayaan mengemban tugas sebagai Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022 selama 1 tahun ke depan. Amanah tersebut akan dijalankan Afriko dan Shalia dengan sebaik-baiknya untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Afriko memohon doa masyarakat agar dirinya membantu Yayasan Eljon Indonesia dalam memulihkan sektor parekraf. Perasaan aku alhamdulillah senang Kak, senang, sedih, terharu juga bangga karena bisa mewakili Provinsi Bengkulu di kancah nasional, tentunya mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Pariwisata tingkat nasional, dan tentunya ini menjadi kebanggaan untuk diri saya karena ini menjadi perhelatan ataupun kegiatan pemilihan nasional pertama dari saya. Jadi dengan kemarin terpilihnya sebagai Putra Pariwisata Nusantara 2022, tentu itu menjadi tanggung jawab saya nanti karena saya bisa mengemban amanah saya menjadi Putra Pariwisata Nusantara dan bisa menjalankan tugas-tugas nanti bersama dengan Eljon. Rasanya senang. Dikatakan siapa di balik kesuksesan, saya rasa kalau dari diri saya sendiri, itu dari dukungan orang-orang terdekat saya, dari orang tua saya, dari lingkungan saya, teman-teman saya, dan juga orang-orang dari saya juga disupport dari dinas saya, dari Dinas Provinsi Bengkulu, kemudian dari ikatan saya, Ikatan Bujang Gadis Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah saya mendapat support yang cukup banyak, dan itu tadi dengan saya berjuang di pemilihan Putra Putri Pariwisata tanpa dukungan dari orang-orang terdekat dan orang-orang tersayang saya, tentu saya tidak akan bisa sampai di titik saat ini. Oke, apa yang kamu sampaikan kepada mereka? Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya karena sudah mensupport saya sampai alhamdulillah saya bisa memberikan hasil yang terbaik dari awal pemilihan, dari pemilihan regional dari Provinsi Bengkulu. Saya bisa mewakili Bengkulu dan alhamdulillah sekarang saya bisa memberikan hasil yang terbaik dan menjadi Putra Pariwisata Nusantara. Semoga tidak hanya Provinsi Bengkulu saja yang bisa saya kembangkan atau mempromosikan wisatanya, tapi saya bisa mempromosikan semua wisata yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih untuk Yayasan Eljon Indonesia karena sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menjadi brand ambassador ya dari Putra Pariwisata Nusantara 2022. Semoga dengan terpilihnya saya atau diberikan amanah dan tanggung jawab ini, saya bisa menjalankan tugas saya sebagai Putra Pariwisata Nusantara dan bisa membantu kinerja dari Eljon Indonesia, tentunya Yayasan Eljon Indonesia, dan saya bisa mengembangkan pariwisata bekerja sama dan berkolaborasi dengan instansi ataupun pemerintah. Benar sekali, karena saya sebagai duta wisata tentu menjadi tantangan bagi saya untuk bisa lebih giat kembali untuk mengkampanyekan pesona pariwisata yang ada di Indonesia. Karena kita sebagai pemuda, kitalah sebagai ujung tombak yang nantinya bisa membawa perubahan untuk pariwisata yang ada di Indonesia. Apalagi kemarin kita sempat adanya pandemi COVID-19, artinya pariwisata di Indonesia sempat menurun. Dan inilah saatnya kita untuk bisa mengembalikan kembali, meningkatkan pariwisata Indonesia dan juga meningkatkan industri pariwisata yang sebelumnya sudah sempat mungkin menghilang atau redup, akan kita tingkatkan kembali di tahun ini bersama-sama dengan instansi pemerintah dan juga bekerja sama dengan masyarakat, begitupun dengan pemuda organisasi. Termasuk mempromosikan juga? Iya, termasuk dengan mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Sementara itu, Shalia bangga dapat menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Eljon Indonesia. Bergabung bersama Yayasan Eljon Indonesia menjadi impian Shalia dan akhirnya impian tersebut menjadi kenyataan. Pastinya perasaannya senang sekali karena ini merupakan perjuangan yang sudah Shalia siapkan mulai dari bulan November tahun lalu, karena Shalia juga melalui pemilihan regional sebelumnya. Jadi untuk sampai di sini, untuk bisa mendapatkan selempang ini, perjuangannya luar biasa sekali. Banyak sekali orang-orang di belakang dan di samping Shalia. Shalia biasanya nyebutnya di samping Shalia yang sudah berjuang bersama dengan Shalia sampai di sini. Mulai dari sponsorship yang menyediakan video-video Shalia dan sebagainya, yang mensupport Shalia pun secara mental dan juga pengetahuan-pengetahuan sehingga Shalia bisa tampil di panggung semaksimal mungkin tadi malam. Baik, kalau misalnya yang berpengaruh banget dalam keberhasilan Shalia saat ini pastinya orang tua Shalia. Tuhan juga, karena Shalia selalu berdoa kepada Tuhan, selalu bersiap untuk ikhlas. Jadi di malam hari sebelum Shalia ke final, Shalia berusaha untuk menguatkan mental kalah, sehingga ketika Shalia misalnya tidak terpilih menjadi Putri Pariwisata Nusantara, Shalia bisa siap kalah dan juga ikhlas atau legowo kalau misalnya orang Jawa bilang ya. Selain itu juga di samping Shalia juga banyak orang-orang seperti desainer Shalia,
dari Eza Guntur Manajemen dan juga Rio Manajemen dan juga teman-teman lainnya dari videografer, dari MUA dan semuanya, Celia nggak bisa bilang cuma satu orang yang berperan ataupun yang paling besar berperan, tetapi semua orang di sekitar Celia itu sangat berperan dalam keberhasilan Celia saat ini. Ini dedikasi Celia untuk mereka semua, untuk kita semua, untuk Jawa Timur dan Banyuwangi. Untuk sampai di sini pastinya kita harus menyiapkan beragam terkait dengan pengetahuan terkait dengan pariwisata, karena Celia tahu sendiri tahun lalu Jawa Timur sudah menang dan juara. Jadi bagaimana Celia bisa memantaskan diri untuk kembali back to back menyandang gelar sebagai Putri Pariwisata Nusantara 2022. Selain pengetahuan, Celia juga belajar hal baru dan advokasi Celia yaitu Tourism Since Now. Celia ke sekolah-sekolah mengajarkan tentang pariwisata yang Celia rasa bahwa pariwisata itu perlu untuk kita lestarikan bersama. Kita harus kenal, sadar, dan peduli akan pariwisata. Kita harus bisa mengajak masyarakat muda untuk sadari dari saat ini, sehingga nanti ke depannya pariwisata Indonesia itu tidak hanya stuck tetapi sustainability. Untuk Yayasan Eljon, ini merupakan mimpi Celia untuk bergabung bersama dengan Yayasan Eljon. Celia ketahui bahwa Yayasan Eljon adalah yayasan yang sangat memberikan wadah untuk anak muda untuk berkembang di Yayasan Eljon. Dan Celia ingin berkontribusi bersama dengan Yayasan Eljon ke depannya untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia. Seperti itu. Untuk bentuk kontribusi mungkin kita akan melakukan beragam hal yang saat ini juga dilakukan oleh pemerintah khususnya. Jadi kita sebagai Putri Pariwisata Nusantara bersama dengan Eljon Pageant akan terus mendukung setiap gerak pemerintah dan mempromosikannya, khususnya melalui sosial media gitu Kak. Karena kita ketahui bersama juga Eljon punya beragam media pariwisata, sehingga nantinya kita berkolaborasi bersama mengangkat pariwisata yang ada di daerah masing-masing, seperti itu. Siap sekali, karena untuk mendapatkan gelar ini, saya tahu bahwa kita harus percaya, yakin, dan bertanggung jawab. Karena Dedi pernah bilang kepada Celia ketika virtual quarantine dan juga karantina offline bahwa kita sebagai seorang putri, attitude harus nomor 1 dan kita harus mempunyai ketulusan dalam diri kita, seperti itu. Afriko dan Celia siap menjalankan tugas yang diberikan Yayasan Eljon Indonesia dalam mengembalikan kejayaan pariwisata nasional yang sebelumnya sempat tertidur akibat pandemi COVID-19. Keduanya akan bergandengan tangan dengan Yayasan Eljon Indonesia untuk membantu program pemerintah. Menurut Afriko dan Celia, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menjalankan programnya, apalagi masih di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, butuh kerja bersama untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional yang dapat berdampak positif pada sektor parekraf. Seperti diketahui, nama Afriko dan Celia diumumkan meraih gelar Putra Putri Pariwisata Nusantara 2022 saat grand final di Merlin Park Hotel Jakarta. Keduanya sukses meyakinkan Dewan Juri sebagai yang terbaik. Penilaian terhadap finalis telah dilakukan oleh Dewan Juri sejak dimulainya karantina virtual, kemudian berlanjut di karantina tatap muka hingga grand final. Tim Eljon Media melaporkan.